Salam jumpa dan jumpa lagi saudara-saudara yang sudah terbiasa menerima berkat dari HKBP Setia Mekar dan juga yang baru menikmati berkat Tuhan melalui channel YouTube Renungan Harian HKBP Setia Mekar Resort Setia Mekar, yang dimaksudkan bukan hanya untuk seresort saja tetapi untuk semua. Kiranya seluruh warga jemaat setiap hari memperlihatkan ucapan syukur kepada Tuhan melalui wajah yang ceria dan hati yang penuh sukacita dan selalu bersyukur di dalam Tuhan. Jangan lupa kabar-kabarilah sukacita dan kalau ada pergumulan, sehingga kita bisa berdoa bersama, karena di dalam kebersamaan kita Tuhan hadir dan Tuhan bersama dengan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berkat Tuhan, firman-Nya hari ini bagi kita dari Pengkhotbah 2 ayat 14 akan dibacakan oleh Bapak Calon Sintua Sihombing. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari Pengkhotbah 2 ayat 14. Mata orang berhikmat ada di kepalanya, sedangkan orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Tetapi aku tahu juga bahwa nasib yang sama menimpa mereka semua. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Itulah firman Tuhan bagi kita saudara-saudara, dan menyangkut firman Tuhan ini ada pertanyaan dari warga jemaat yang akan disampaikan oleh Bapak Sinambela. Terima kasih atas firman Tuhan yang telah disampaikan Amang CST R. Sihombing sehubungan dengan firman tersebut yang tertulis dalam Pengkhotbah 2 ayat 14. Kami mempunyai pertanyaan sebagai berikut. 1. Mengapa kitab Pengkhotbah berkata nasib orang bodoh dan nasib orang berhikmat sama saja? Pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan nasib menurut kitab Pengkhotbah? Demikian pertanyaan kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudaraku, mata orang berhikmat ada di kepalanya, sedangkan orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Tetapi aku tahu juga bahwa nasib yang sama menimpa mereka semua. Saudara-saudaraku, nasib yang sama menimpa orang bodoh dan orang yang berhikmat. Tentu kita akan bertanya, kok bisa? Kitab Pengkhotbah dari awal sampai akhir menekankan kesia-siaan hidup. Bahwa pengkhotbah melihat apakah orang yang kaya dan miskin, apakah orang yang berhikmat dan tidak, apakah orang yang bodoh dan pintar, menerima nasib yang sama. Hidup begitu-begitu aja. Oleh karena itu, bagi kita, firman Tuhan dari kitab Pengkhotbah haruslah diartikan bahwa kesia-siaan hidup itu sebagai starting point. Starting point artinya itu titik berangkat karena hidup ini sia-sia. Oleh karena itu, jangan disia-siakan lagi. Bagi kita secara khusus orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus Kristus, justru pertanyaan lebih lanjut, agar hidup ini tidak sia-sia, makanya jangan disia-siakan, dan oleh karena itu harus dimaknai supaya hidup kita berguna. Supaya hidup kita ini berguna, ada satu kunci
yang harus kita miliki. Hidup orang percaya akan berguna apabila dia berhikmat. Hikmat itu dimulai berasal dari takut akan Tuhan. Dan oleh karena itu saudara-saudara, di dalam perjalanan hidup kita, selagi kita takut akan Tuhan dan melakukan semua kegiatan sehari-hari, disitulah kehidupan kita menjadi bermakna, menjadi berguna. Persoalannya, kita percaya kepada Tuhan, kita bergantung kepada Tuhan, tetapi kita punya konteks kehidupan, kita punya pengalaman di sekitar kita yang senantiasa berubah. Oleh karena itu, saudara-saudara, kitab Pengkhotbah mengatakan, orang yang bijak, orang yang berhikmat, dia akan menggunakan akal pikirannya. Itu sebabnya mata orang berhikmat ada di kepalanya, ada di pikirannya, menggunakan akalnya, bukan menggunakan emosinya. Orang yang berhikmat, dia punya mata dengan mempertimbangkan, dengan memikirkan kenyataan yang ada di sekitar kita, barulah terjemahan takut akan Tuhan semakin pas di dalam kehidupan sehari-hari. Itulah ciri-ciri karakter orang yang bijak. Dan oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tenanglah menjalani kehidupan kita, walaupun banyak persoalan yang berat kita hadapi, karena Tuhan sudah memperlengkapi kita dengan mata hati, Tuhan juga memperlengkapi kita dengan akal, dan Tuhan juga memperlengkapi kita dengan kekuatan Roh Kudus-Nya untuk percaya dan bergantung kepada Tuhan. Itulah firman Tuhan, saudara-saudara, bagi kita. Saya yakin firman ini akan meneguhkan iman kita, akan menguatkan kita menjalani kehidupan sehari-hari. Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan ingin menjadikan kita menjadi generasi yang handal di dalam zaman kita ini dengan segala tantangannya. Saudara-saudara, generasi handal adalah generasi yang selalu mengandalkan Tuhan. Bersama Tuhan, kita akan mampu memenangkan pergumulan. Bersama Tuhan, kita mampu. Kalau kita mau.